Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun perkenalkan, nama saya Salwa Yumna Sayu dengan NPM 201304030. Baik, di sini saya akan menyajikan materi mengenai pengertian aksara Lampung. Apa itu aksara Lampung? Aksara Lampung adalah aksara suku kata atau satu tanda yang berlaku untuk satu suku kata dan penulisannya berawal dari kiri ke kanan. Orang Lampung lazimnya menyebut aksara Lampung dengan sebutan basaja karena tiap huruf pada aksara Lampung mengandung bunyi A. Selain itu, aksara Lampung juga disebut dengan kaganga. Hal ini disebabkan huruf awal pada urutan abjad aksara Lampung berbunyi demikian. Kombinasi huruf pada aksara Lampung dapat membentuk variasi bunyi seperti kaki, mata, dan sebagainya. Oleh karena itu, susunan pada aksara Lampung berasal dari dua cara penulisan yang digabungkan, yaitu tulisan alfabetis dan tulisan suku kata. Dengan demikian, aksara Lampung termasuk dalam tulisan semisilabis. Hal ini disampaikan oleh Oman dalam Van der Molen pada tahun 1994 halaman 2. Adapun unsur-unsur yang terdapat pada aksara Lampung terdiri atas 3 macam, yaitu yang pertama, kelabai surat atau induk huruf, yang kedua, benah surat atau anak huruf atau tanda bunyi, dan yang ketiga, tanda-tanda baca. Selanjutnya, perbedaan antara aksara Lampung lama dan aksara Lampung sekarang. Lazimnya, orang Lampung berpendapat bahwa bentuk dari aksara Lampung terdiri atas 2 macam, yaitu aksara Lampung lama dan aksara Lampung sekarang. Perbedaan yang paling mencolok antara aksara Lampung lama dan aksara Lampung sekarang terletak pada jumlah hurufnya. Terdapat 19 huruf pada aksara Lampung lama dan 20 huruf pada aksara Lampung sekarang. Perbedaan lainnya dapat kita lihat pada perbedaan tanda bunyi dan tanda baca yang terdapat pada aksara Lampung lama dan aksara Lampung sekarang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indi Syaputra dengan nomor pokok mahasiswa 20130410026. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi aksara Lampung lama. Aksara Lampung lama hanya dapat dijumpai pada naskah-naskah kuno Umpung yang memiliki rupa bambu, tanduk kerbau, kulit kayu, dan sebagainya. Pada saat ini sudah jarang sekali orang Lampung asli yang dapat menulis atau membaca aksara Lampung lama. Mungkin hanya orang-orang yang telah tua saja yang paham mengenai aksara Lampung lama. Baik, bisa dilihat pada salindia bahwasanya kelabai surat aksara Lampung lama itu terdiri atas 19 huruf, yaitu K, G, Ng, P, B, Ny, T, D, N, C, J, Ny, Y, R, A, L, S, W, H. Baik, selanjutnya ada benah surat pada aksara Lampung lama, yaitu yang pertama tanda di bawah huruf, contohnya seperti bitan untuk bunyi U dan teklungu untuk bunyi W. Yang kedua, tanda di atas huruf atau fathah. Yang pertama contohnya yaitu ulan untuk bunyi I, ulan untuk bunyi E, dicek untuk bunyi E, dates untuk bunyi N, rejenjung untuk bunyi R, dan teklubang untuk bunyi eng. Selanjutnya yaitu tanda di belakang huruf atau sejajar dengan huruf, yaitu contohnya seperti teklingai untuk bunyi I dan telengiyah untuk bunyi H. Baik, selanjutnya yaitu tanda baca di belakang huruf dan sejajar. Contohnya yaitu nengen untuk tanda huruf mati, yang kedua kuma untuk tanda koma, yang ketiga beradu untuk tanda titik, yang keempat tanda seru, yang kelima ngulih untuk tanda tanya, dan yang keenam ngemula untuk tanda permulaan kalimat. Perkenalkan,
Perkenalkan, nama saya Vera Rolinda dengan NPM 2013041052. Baik, saya akan menjelaskan mengenai aksara Lampung sekarang. Aksara Lampung sekarang merupakan perkembangan dari aksara yang sebelumnya, yakni aksara Lampung Lama. Jika aksara Lampung Lama memiliki 19 huruf, maka untuk aksara Lampung yang sekarang memiliki 20 huruf dengan tambahan 1 huruf, yakni huruf gra. Baik, berikut ini merupakan bentuk dari aksara Lampung sekarang, atau masyarakat Lampung sering menyebutnya dengan kelabai surat. Untuk bunyinya yakni ka, ga, nga, pa, ba, ma, ta, da, na, ca, ja, nya, ya, ra, a, la, sa, wa, ha, gra. Yang selanjutnya yakni tanda baca. Aksara Lampung sekarang tidak berbeda dengan aksara Lampung lama. Aksara Lampung sekarang masih mengikuti istilah tanda baca aksara Arab. Berikut yang pertama, tanda baca yang letaknya di atas huruf atau dikenal dengan istilah fathah. Yang pertama ada ulan untuk bunyi i, contohnya pada kata kita. Yang kedua ada ulan untuk bunyi e, contohnya pada kata peta. Yang ketiga ada bicek untuk bunyi e, contohnya pada kata kera. Yang keempat ada datas untuk bunyi n, contohnya pada kata sayan yang artinya sendiri. Yang kelima ada tek lubang untuk bunyi eng, contohnya pada kata abang. Dan yang keenam ada lejengjung untuk bunyi er, contohnya pada kata damar. Baik, selanjutnya ada tanda yang letaknya di bawah huruf atau istilah Arabnya dikenal dengan kasroh. Yang pertama ada bitan untuk bunyi u, contohnya pada kata huma. Yang kedua ada bitan untuk bunyi o, contohnya pada kata kota. Dan yang ketiga ada teklengu untuk bunyi w, contohnya pada kata ambau. Kemudian selanjutnya ada tanda baca yang letaknya sejajar dengan huruf atau letaknya di belakang huruf. Yang pertama ada teklingai untuk bunyi ai, contohnya pada kata sai yang artinya satu. Yang kedua ada kelengiyah untuk bunyi h, contohnya kamah yang artinya kotor. Baik, berikut ini merupakan tanda baca yang juga digunakan pada aksara Lampung sekarang dengan istilah-istilah sebagai berikut. Yang pertama ada tanda nengen untuk tanda huruf mati. Yang kedua ada tanda kuma untuk tanda koma. Yang ketiga ada beradu untuk tanda titik. Yang keempat ada tanda seru. Yang kelima ada ngulih untuk tanda tanya. Yang keenam ada ngemula untuk tanda di permulaan kalimat. Nah, untuk tanda nengen dan tanda beradu merupakan tanda baca yang sering digunakan untuk menulis aksara Lampung dan praktiknya sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari dibandingkan dengan tanda baca yang lainnya. Cukup yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Rahmawati dengan NPM 2013041038. Dari sini saya akan melanjutkan mengenai pemaparan perkembangan aksara Lampung. Hingga saat ini belum cukup banyak jumlah tulisan khusus yang meneliti mengenai aksara Lampung. Tulisan yang ada kebanyakan memiliki sifat yang terbatas sebagai buku pelajaran yang diperlukan untuk membaca serta menulis, bahkan hanya sekadar pengenalan kepada wujud aksara Lampung. Masih belum banyak tulisan aksara Lampung yang berisi pembahasan mengenai masalah sejarah, perkembangan serta perubahan wujud dan juga fungsi yang dimiliki aksara Lampung. Masyarakat Lampung sering menyebut tulisan Lampung atau aksara Lampung dengan sebutan surat Lampung atau hat Lampung. Aksara Lampung memiliki kemiripan wujud dengan aksara Rejang, Batak, Makassar, dan Pasemah. Tetapi
di antara wujud tulisan tersebut, Rejang merupakan tulisan yang paling memiliki keunikan dengan aksara Lampung. Hal ini menurut Hadi Kusumo tahun 1988 halaman 18. Asal mula aksara Lampung. Razi Arifin, seorang penasihat hukum adat Lampung yang aktif meneliti bahasa serta budaya Lampung, beliau menerangkan bahwa wujud huruf dari aksara Lampung terdahulu ialah aksara yang diciptakan oleh penduduk pada batang kayu dan jalan sebagai tanda-tanda yang digoreskan. Goresan-goresan tersebut dimaknai sebagai atau petunjuk arah supaya tidak tersesat. Tanda-tanda yang berwujud goresan tersebut yang kemudian dalam perkembangannya menjadi aksara Lampung saat ini. Banyak peneliti seperti Arifin, Fasdertuk, Volker, Hadi Kusuma, serta tim peneliti yang berasal dari Departemen Pendidikan dan Budaya Daerah Lampung beranggapan bahwa aksara Lampung adalah perkembangan aksara yang berasal dari India, yaitu aksara Devanagari atau disebut Deodat Dewa Sagari. Aksara Devanagari dianggap suci karena sering digunakan untuk menulis kitab-kitab suci dengan bahasa Sanskerta, serta saat ini telah diakui resmi oleh Republik India. Hal ini menurut Depdikbud tahun 1985 sampai 1986 halaman 54 dan Arifin halaman 19. Pada abad ke-7 sampai abad ke-13, Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan yang berkembang pada masa itu. Saat itu pengaruh yang sangat besar terjadi akibat adanya penyebaran agama Buddha. Saat kerajaan Tulang Bawang runtuh, banyak orang Lampung yang berhubungan dengan Sriwijaya. Setelah itu, secara bertahap aksara Palawa masuk serta mempengaruhi perkembangan pada aksara Lampung hingga pada bentuknya yang ada pada saat ini. Hal ini menurut Arifin halaman 18 sampai 19. Selanjutnya, aksara Lampung menjadi aksara yang digunakan oleh masyarakat di seluruh daerah yang ada di Sumatera Selatan. Menurut Hadi Kusuma halaman 19, terkadang aksara Lampung disebut dengan surat Ugan atau surat Ulu oleh orang-orang tua yang ada di daerah Sumatera Selatan. Namun, yang sebenarnya aksara Lampung hanya digunakan oleh orang Lampung sejak masa